Hai, perkenalkan nama saya Asri Mrambahau, program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 200304015. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang perkembangan politik di negara-negara Pasifik Selatan. Dan ada beberapa fokus yang mendukung terkait perkembangan politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan, yakni yang pertama, kudeta militer di Fiji menjamin supremasi bumi putra. Kudeta militer di Fiji pada bulan Maret 1987 telah memecah ketenagaan di kawasan Pasifik Selatan. Peristiwa mengambil alih kekuasaan secara tidak lazim ini yang baru pertama kali terjadi di kawasan ini dilakukan oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, sekarang Mayor Jenderal. Nah, kemudian yang kedua, pemberontakan di Bougainville, separatisme yang tak terselesaikan. Namolio mengumumkan penundaan kunjungan resmi 10 hari ke Australia yang direncanakan dilaksanakan awal April 1989 untuk menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan 5 tahun. Kemudian yang ketiga, pemberontakan kudeta di Vanuatu atau persaingan kepemimpinan. Di tengah-tengah kemelut yang terjadi di Fiji dan PNG, Presiden Vanuatu Artigeorgis Soekarno pada tanggal 16 Desember 1988 mengumumkan pembaruan parlemen tanpa melihat Dewan Menteri pimpinan PM Walter Gini dan mengangkat Barak Sope kemenakannya untuk kemudian Barak Sope membentuk pemerintahan sementara dengan dirinya sebagai PM dan pemimpin oposisi Maxime Corlott sebagai wakil PM. Dan yang keempat, pembunuhan pemimpin Kanak di Kaledonia Baru. Pergolakan politik dalam Front Kemerdekaan. Sebenarnya agak janggal untuk memasukkan masalah Kaledonia Baru di dalam pembicaraan mengenai negara-negara Pasifik Selatan. Hal ini terutama karena wilayah ini bukanlah suatu negara merdeka di Pasifik Selatan. Ia masih merupakan bagian dari salah satu departemen di dalam pemerintahan Prancis. Akan tetapi kita tak dapat menyangkal bahwa sebagian besar pembicaraan mengenai masalah di Pasifik Selatan akan selalu menyentuh persoalan di Kaledonia Baru. Oke, jadi baik, selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki pengaruh sangat besar. Itu yang pertama, Prancis. Setelah melepaskan Vanuatu, Prancis masih memiliki beberapa wilayah kekuasaan di Pasifik Selatan. Wilayah tersebut adalah Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, serta Wallis dan Fatuna. Penyebab tertundanya kemerdekaannya di wilayah-wilayah tersebut adalah karena masih adanya kepentingan-kepentingan Prancis dan keengganan masyarakatnya untuk lepas dari Prancis. Nah, negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Pasifik Selatan kedua yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan negosiasi kemerdekaan di wilayah kolonialnya di Pasifik Selatan sampai lebih dari 20 tahun, yaitu dari tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Kemudian yang ketiga, Australia. Sekalipun merupakan negara persemakmuran dari Inggris, tetapi Australia memiliki pembuktikan bergainingnya dengan mengaplik beberapa wilayah di Pasifik Barat Daya. Australia tergolong negara makmur. Sebagai negara yang makmur, Australia mampu mengayomi negara-negara satelitnya, salah satunya dengan memberikan bantuan dana sebagai bentuk sokongan atas ekonomi negara-negara koloninya. Tidak sampai di situ saja, Kepulauan Cocos dan Natal Island bahkan cenderung tidak menginginkan kemerdekaan karena berbagai kemudahan yang diberikan sebagai negara satelit Australia. Yang terakhir yaitu Tokelau. Pada mulanya ditempati oleh bangsa kolonialisme yang berimigrasi dari pulau-pulau sekelilingnya. Tokelau dulunya dijadikan sebagai tempat perlindungan bangsa Inggris pada tahun 1889. Mereka kemudian ditransfer ke administrasi New Zealand pada tahun 1925. Pemungutan suara lalu diadakan pada tahun 2006 dan 2007 untuk mengganti status Tokelau menjadi sebuah teritori bebas. Demikianlah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan untuk referensi dari apa yang saya bahas tadi, teman-teman bisa melihatnya di akhir presentasi. Terima kasih.